Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang Fruit Pops. Dengan anggota, saya sendiri Fitratul Aini dengan NIM 20135076. Selanjutnya, Febi Ari Istiqomah dengan NIM 20135071. Dan terakhir, Bu Sri Lian Elsa dengan NIM 20135079. Untuk pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Febi Ari Istiqomah. Kepada Febi Ari Istiqomah, waktu dan tempat dipersilahkan. Manfaat pembuatan proposal. A. Menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha. B. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. C. Sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan pendapat pada pihak lain. D. Meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Sedangkan tujuan penyusunan proposal yaitu A. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. B. Inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. C. Membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha. D. Melatih mahasiswa agar dapat wirausaha dengan baik. E. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. F. Berguna untuk melakukan kerjasama dengan pendiri usaha lain. Visinya yaitu yang pertama, menciptakan usaha terbaik di Indonesia yang membentuk kemandirian. Yang kedua, menjadikan produk usaha akrab di lidah masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menjadikan kuliner sebagai salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang harus dilestarikan. Misinya yaitu yang pertama, memberikan kemudahan melayani kebutuhan makan masyarakat semua segmen. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, membangun semangat berwirausaha. Yang keempat, membangun kemandirian kuliner hotel dalam menghadapi globalisasi. Yang kelima, membentuk usaha terbaik yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Tujuannya yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang penulis buat agar mencapai target penjualan. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Analisis SWOT. A. Strength. Rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas karena kami memilih dengan selektif bahan baku produk yang segar dan bersih. Selain itu, kepercayaan kami pada strategi yang menurut kami dapat menguntungkan usaha. B. Kelemahannya atau weakness. Terdapat kelemahan dalam usaha ini antara lain A. Produk tidak tahan lama. B. Produk mudah ditiru. C. Harga bahan baku tidak stabil. C. Peluang atau opportunity, yaitu produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat. Maka dari itu, ini menjadi peluang kami untuk menarik kembali karena keunikan dari inovasi pengolahan buah yang baru. Selain itu,
belum banyak yang menjual produk dengan jenis yang sama. Peluang lain yang kami lihat adalah dengan memasuki musim panas, cemilan Fruit Pops ini cocok untuk menyegarkan tubuh karena kesegaran buahnya. D. Ancaman atau threat. Yang pertama, persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk sendiri. Strategi perusahaan. Yang pertama, strategi produksi. Fruit Pops adalah nama yang kami buat dari singkatan Fruit Pops Peles, yang merupakan cemilan buah yang dibekukan dengan air sirup atau air gula. Kami berpikir untuk mengkreasikan kembali ide ini dengan mengganti air sirup atau air gula dengan menggunakan jelly atau coklat. Proses pembuatan Fruit Pops, bahan baku, yang pertama Nutrijel, yang kedua Nutrijel coklat, jumlahnya 2, harganya tuh 8.000. Yang kedua Nutrijel strawberry, jumlahnya 2, harganya 8.000. Yang ketiga coklat batang, jumlahnya 4, harganya 36.000. Yang keempat buah strawberry, jumlahnya 2, harganya 8.000. Yang kelima buah melon, jumlahnya 1, harganya 10.000. Yang keenam buah pepaya, jumlahnya 1, harganya 10.000. Yang ketujuh buah jeruk, jumlahnya 5, harganya 10.000. Yang kedelapan gula pasir, jumlahnya 1 kg, harganya 16.000. Yang ke-9 stik ice cream, jumlahnya 5 pack, harganya 10.000. Yang ke-10 sirup coklat, jumlahnya 2, harganya 40.000. Yang ke-11 sirup strawberry, jumlahnya 2, harga 40.000. Yang ke-12 air mineral atau air galon, jumlahnya 1, harga 50.000. Yang ke-13 mises, jumlahnya 3, harganya 12.000. Jadi totalnya itu ada 258.000. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Gus Rilian Elsa. Kepada Gus Rilian Elsa, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materinya. Peralatan dan perlengkapan. Perlengkapan cetakan gitu. Ya. Oke lah, ulang lagi ya. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materinya. Peralatan dan perlengkapan. Peralatan baskom, perlengkapan cetakan jumlah 3, harganya 114.000. Yang kedua pisau, perlengkapan mika, jumlah 120, total 18.000. Yang ketiga panci, sarung tangan plastik, jumlah 2, total 2.000. Yang keempat kompor, jumlah 134.000. Yang kelima gelas, yang keenam sendok, yang ketujuh gunting, transportasi, jumlah 15.000. Yang ketujuh isi ulang galon, jumlahnya 13.000. Jadi total semuanya 28.000. Cara membuatnya. Yang pertama, kupas buah-buahan, bersihkan buah dengan air mengalir, kemudian potong buah menjadi ukuran kecil. Yang kedua, panaskan air pada 2 panci dan masukkan bubuk Nutrijel, strawberry, dan coklat, lalu masukkan gula pasir secukupnya. Aduk sampai rata sambil menunggu mendidih.
Yang ketiga, siapkan panci berisi air sebanyak 1/4 ukuran panci. Kemudian potong kecil-kecil coklat batang dan masukkan pada mangkuk stainless kecil. Kemudian letakkan mangkuk di atas panci berisi air yang sudah dipanaskan tadi. Aduk coklat dengan sendok sampai meleleh. Yang keempat, siapkan cetakan lalu susun potongan-potongan buah ke dalam cetakan. Setelah itu, tuang Nutrijel cair dan lelehkan coklat ke dalam cetakan. Yang kelima, tusukkan stik ice cream dan masing-masing cetakan yang sudah terisi buah, Nutrijel dan coklat. Kemudian masukkan cetakan ke dalam freezer. Bekukan sampai mengeras. Yang keenam, keluarkan cetakan dari freezer dan lepaskan Fruit Pops dari cetakan. Yang ketujuh, letakkan Fruit Pops pada mika, lalu siram dengan sirup stroberi atau coklat dan taburkan meses di atasnya. Fruit Pops siap disajikan. 2. Strategi pemasaran. Media yang digunakan dalam pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, online. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Google, dan website. Yang kedua ada offline, dengan cara membagikan brosur, delivery khusus wilayah, dan penjualan pada event. Deskripsi usaha. 1. Bidang usaha, usaha kuliner. 2. Jenis produk, Fruit Pops. 3. Kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Yang pertama, kegunaan sebagai makanan dessert. Yang kedua, keunggulan memiliki rasa manis dan creamy. Yang ketiga, keunikan. Konsumen dapat merasakan sensasi menikmati Fruit Pops yang segar dan juga mendapatkan kebutuhan gizi. Yang keempat, inovasi produk. Dari segi pemasaran, inovasi berupa menerapkan sistem door-to-door, free delivery untuk selingkungan UNP, dan juga memanfaatkan media online semaksimal mungkin, seperti YouTube, Instagram, Google Business, dan website. Yang keempat, lokasi usaha selingkungan kampus UNP Air Tawar. Yang kelima, waktu dari pagi sampai sore. Dan yang keenam, dampak usaha menciptakan produk yang inovatif dan kreatif dengan mengikuti perkembangan permintaan pasar yang semakin beragam serta menumbuhkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa. Yang ketujuh, dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, ekonomi. Fruit Pops dibuat dari buah-buahan yang berbentuk seperti es krim. Oleh karena itu, meningkatkan taraf ekonomi mahasiswa yang ikut berwirausaha. Yang kedua, sosial, akan menjalin hubungan antara penjual dan pembeli, meningkatkan rasa kecintaan pada produk makanan lokal. Selain itu, dapat menciptakan interaksi dengan mitra bisnis. Yang ketiga, budaya. Masyarakat akan berpaling dari es modern karena menggunakan banyak bahan pengawet dan tidak sehat. Pengembangan pemasaran. 1. Target konsumen. Setiap mahasiswa UNP pada umumnya suka mengemil, terutama pada jam istirahat dan saat menunggu untuk kuliah selanjutnya. Dengan adanya Fruit Pops dengan harga yang terjangkau meyakinkan saya bahwa Fruit Pops dapat bersaing di pasaran dan tidak akan kalah dengan jajanan modern yang sudah ada. Target konsumen saya adalah mahasiswa-mahasiswi UNP, dosen-dosen yang ada di UNP, dan juga masyarakat di sekitaran UNP. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran di lingkungan Universitas Negeri Padang dan juga beberapa toko atau swalayan terdapat di luar Universitas Negeri Padang dan juga bekerja sama dengan minimarket atau mart yang ada di sekitaran UNP. Yang ketiga, situasi persaingan. Persaingan yang dihadapi yaitu cemilan modern yang lebih banyak dipilih oleh anak remaja dibandingkan cemilan lokal. Jadi, saya ingin memberi inovasi baru yaitu Fruit Pops dengan cara dijual dengan per stick, dan dalam ini kami membuat inovasi baru dengan harga terjangkau yang pas dengan kantong mahasiswa.
aspek keuangan. Modal yang penulis keluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar 420.000. Total biaya bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Totalnya semua 420.000. Total pengeluaran digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 120 produk dengan modal pengeluaran sebanyak 420.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya atau hasil produksi. 420 dibagi 120 sama dengan 3.500 per peksnya. Harga jual, harga pokok ditambah laba yang diinginkan dengan jumlahnya 5.000 per pos. Perhitungan laba dan ruginya. Laba hasil produksi dan dikali harga jual dikurang modal. Persentase laba pada modal kali 100%, 180.000 dibagi 420.000 dikali 100% sama dengan 42,8%. Persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 55,27%. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.